Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan ya. Jumpa lagi di channel saya, channel Induk Susilo. Baik kawan-kawan, kali ini ada pertanyaan kembali ya, yaitu dari teman-teman menanyakan nih, Mas, jari gak iso kentut atau buang gas itu larang ya Mas, kenapa tidak bisa buang gas? Itu mahal. Kenapa? Oke, saya jawab ya. Jadi ada pertanyaan, kenapa hal-hal ini di masyarakat kok kentut itu atau kentut itu kok mahal? Oke ya, seperti ini. Buang angin atau buang gas ya kawan-kawan ya, itu merupakan hal yang lumrah, wajar ya. Wajar ya, dewe kentut itu wajar sih ya. Hal yang normal, sehat itu kawan ya. Itu suatu proses biologis yang normal pada manusia, bahkan setiap hari ini ya kawan-kawan ya, setiap hari bahkan sewaktu-waktu bisa kita buang gas. Kondisi normal atau buang gas atau kentut ini itu hingga kurang lebih 15-20 kali per hari, tahap gitu ya. Jadi tidak langsung dudut. Nah, nanti kelainan kalau terlalu sering gitu ya. 15-20 kali itu secara bertahap ya. Mungkin ini juga bisa terjadi karena apa sih sebenarnya? Jadi mungkin saat makan, minum, menelan air liur, bernafas, terburu-buru ya, bahkan berbicara, ini ada udara yang masuk atau tertelan ya. Udara tersebut sebagian besar itu terdiri dari nitrogen dan oksigen kawan-kawan ya, yang berkumpul di dalam usus kita. Nah, kenapa kok kita bisa buang gas? Gas terjadi karena saluran cerna harus mengeluarkan udara yang tertelan ketika saat kita minum atau makan ya. Selain itu juga berguna untuk membuang gas yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri ya di dalam usus besar kita. Mungkin saat mencerna makanan atau minuman tertentu, teman-teman ya. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kita sulit untuk buang angin, sulit untuk kentut. Ya ini yang nanti mahal ya kawan-kawan ya. Contohnya perut kembung, nih ya, perut kembung ini juga biasanya sulit untuk buang gas. Konstipasi, kedegelen, nggak bisa mengeluarkan BAB, obstruksi usus atau penyumbatan pada saluran pencernaan atau usus kita. Kemudian radang usus buntu atau disebut appendicitis. Nah, untuk penanganan susah buang angin harus ditangani sesuai penyebabnya ya teman-teman ya. Dan ini kalau sampai operasi, nah inilah yang mahal ya. Sing larang itu yo iki lek. Penyumbatan nggak bisa kentut, bedegelan, nggak bisa keluar BAB-nya ya. Ini bisa dilakukan pemeriksaan. Bahkan terjadi sampai 3-4 hari kan ya, perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. 5 hari kenapa nggak bisa BAB ya, nggak bisa kentut. Nah, ini kalau dilakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan mungkin bisa dilakukan lab, kemudian swab, foto rongsen, USG, yang nanti diketahui apakah ada penyumbatan di sini, disumbatnya oleh apa, apakah namanya skibala atau pengerasan ya, pengerasan dari BAB ya, atau adanya penyumbatan yang lain, bisa tumor ya. Nah, itu setelah pemeriksaan memang harus ada operasi ya. Ini sebabnya yang mungkin di masyarakat bahwa nggak iso kentut itu larang ya, ini ya bisa terjadi operasi kalau memang setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Sebelum operasi pun itu juga masih dilakukan pemeriksaan ya kawan-kawan ya, apakah terjadi penyumbatan atau gangguan peristaltik ususnya. Jadi ternyata gangguan usus itu ada dua, ada ileus paralitik dan ileus obstruksi. Ileus paralitik itu gangguan pada peristaltiknya atau pergerakan ususnya, jadi saraf-saraf ususnya. Kemudian kalau ileus obstruksi itu penyumbatan itu tadi ya, biasanya akan diobati dulu ya, apakah nanti peristaltiknya kembali normal atau tidak ya. Tapi kalau sudah dilakukan tindakan pengobatan itu tidak bisa, peristaltiknya juga tidak bisa gerak, kemudian obstruksi atau penyumbatan, yaitu tadi perlu dilakukan
operasi ya teman-teman ya. Jadi untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan-gangguan dari pencernaannya. Sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe, and share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.